Assalamualaikum, halo guys, bertemu lagi dengan podcast Ngopi Ngobrol Pintar. Nggak sedikit anak muda yang berkarya di bidang media sosial, bahkan jumlahnya terus bertambah seiring berkembangnya era teknologi. Tapi sayangnya new media mempunyai dampak positif maupun negatif dalam era new media. Podcast kali ini bertajuk Era New Media, akan memberikan kondisi umum perihal kondisi terkait era new media dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi para generasi muda, dan juga siasat yang sudah dan akan dilakukan untuk mengatasinya. Saya bersama Ali Subhi, penggiat media sosial. Halo, kabar baik, terima kasih. Halo semua. Mas Ali, bagaimana menurut Anda dalam menghadapi new media dan menurut Anda dampak positif maupun negatifnya ke generasi muda? Menurut saya, new media mempunyai dampak media sosial dari sisi positif. 1. Mempermudah komunikasi dimanapun kamu berada. Kalau dulu, jarak menjadi penghalang untuk orang-orang bisa berkomunikasi. Mereka harus mengirimkan surat dan menunggunya dalam waktu berbulan-bulan. 2. Meninggalkan jejak dan bisa menjadi bukti kuat saat topik yang didiskusikan adalah sesuatu yang penting. Media sosial bisa membantu kita menyimpan berbagai 3. bukti penting. Menghilangkan rasa jenuh. Tidak hanya untuk berkomunikasi, bahkan sosial media digunakan sebagai sarana hiburan. Tulisan yang memberikan inspirasi, unggahan video lucu, hingga berbagai tayangan informatif lainnya bisa kita saksikan di sosial media. 4. Membuka peluang pekerjaan baru. Perkembangan teknologi terus memunculkan berbagai peluang. Bahkan, dengan adanya media sosial, banyak perusahaan yang mulai mencari dan membuka lowongan khusus bagi mereka yang mahir mengelola media sosial. 5. Menambah teman juga koneksi. Sekarang, banyak orang yang berkenalan satu dengan lainnya melalui media sosial. Bahkan mereka membuka komunitas dan aktif bertukar pesan. Dampak media sosial dari sisi negatif. 1. Apa yang sudah terkirim akan selalu meninggalkan jejak. Status, foto, maupun pesan yang diunggah ke sosial media akan selalu meninggalkan jejak walaupun kamu menghapusnya. Dalam berkomunikasi terlebih melalui sosial media, hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Dua, banyak modus penipuan beredar di media sosial. Tidak hanya dalam keseharian, kasus kejahatan juga banyak ditemukan dalam media sosial. Menyamar menjadi orang lain, meretas data pribadi seseorang, dan berbagai kejahatan lainnya semakin marak terjadi. Mulai dari penipuan pulsa, hingga uang di rekening bank bisa menjadi sasaran. 3. Banyak hoaks yang beredar dalam kasus ini. Mungkin setiap dari kita sudah pernah bahkan sering menerima berita hoaks. Informasi yang dikirimkan dari orang yang satu ke orang lainnya memang lebih mudah dilakukan melalui media sosial. Namun, jika tidak waspada, penyebaran hoaks juga bisa semakin tinggi.
4. Dampak media sosial bisa mengganggu kesehatan mental seseorang yang terlalu banyak menggunakan media sosial juga bisa memperoleh dampak negatif. Perasaan berkecil hati dengan diri sendiri, serta menganggap hidup orang lain terlihat lebih baik bisa membuat kesehatan mental menjadi terganggu. Biasanya hal ini akan menimbulkan perasaan FOMO, fear of missing out. 5. Tidak menghargai waktu bersama orang yang berada di sekitar kita. Kebiasaan bermain ponsel dan menggunakan media sosial dalam keseharian membuat kita kerap lupa memberikan perhatian pada lingkungan sekitar. Seringkali, orang-orang tetap membuka media sosial saat ada orang lain yang sedang berbincang dengannya. Hal ini tentu saja menunjukkan perilaku kurang menghargai dan bisa menyinggung perasaan orang lain yang menjadi lawan bicara. Media sosial memang bisa membantu kita mendekatkan diri dengan orang yang jauh, tapi jangan sampai membuat kita berjauhan dengan mereka yang berada di dekat kita, ya. Jadi generasi muda saat ini bukan lebih utama karena sekarang mau cari informasi bisa mudah ya Mas Ali? Iya, walaupun generasi saat ini lebih praktis tetapi banyak mempunyai dampak negatif dan positifnya daripada sebelum new media ada. Kalau sekarang adanya new media terjadi peristiwa kekerasan seksual, judi online dan masih banyak dampak dari new media. Dengan adanya seperti itu, apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Di sini saya mempunyai 4 tips untuk mengatasi media sosial. 1. Pahami alasan penggunaan media sosial. 2. Matikan notifikasi media sosial. 3. Hindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. 4. Kurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Bagaimana Anda mengatasi pengalaman tersebut? Kebetulan saya tumbuh di desa yang terpencil jauh dari jaringan internet, jadi kurangnya mendapatkan informasi yang akurat, jadi sering ketinggalan info. Ketika ada salah satu musibah yang tadinya memerlukan teknologi untuk menginfokan ke keluarganya agar supaya bisa datang untuk menolong keluarga yang tertimpa musibah, jadinya susah untuk mengabari ke keluarganya. Baru-baru ini ada jaringan internet di desa saya. Dipasangannya jaringan internet untuk memudahkan segalanya, namun disalahgunakan untuk generasi muda sekarang. Disalahgunakan untuk bermain game online, judi online, dan masih banyak lagi. Jadi dipasang jaringan internet ini memiliki 2 dampak. Yang pertama dampak negatif dan kedua dampak positif bagi masyarakat. Jadi dampak negatif maupun positif dianggap sebelah mata iya Mas Ali? Iya masih, mungkin karena di negara kita masih kurang meleknya media, jadi maka masih banyak permasalahan yang ada pada di era new media ini. Apalagi kalau kita dari desa pasti kurangnya wawasan tentang media, jadi masih banyak yang seperti itu. Mas Ali, kalau di tahun 2020, Anda adalah salah satu penggiat media sosial di salah satu kelompok media sosial yang ada di kota ini, apa pembelajaran atau pengalaman penting yang Anda dapat selama generasi muda saat ini? Pertanyaan yang membuat saya berefleksi ulang, iya, setelah 2 tahun. Apa yang saya alami selama ini? Pembelajaran dari pengamatan saya selama ini. Pertama adalah pentingnya pengetahuan tentang media sosial untuk menghadapi era new media. Karena era ini sangat memerlukan pengetahuan yang penuh dengan pengalaman yang banyak, jadinya tidak bisa mudah terpancing dengan informasi yang beredar dan kita bisa memilah-milih informasi yang ada. Kalau yang disebut dengan generasi zaman now baru seperti apa? Kembali seperti kita harus memperbanyak pengalaman dan mempertegas informasi, bagaimana generasi muda menjadi generasi yang pintar dalam bermedia sosial. Kalau kita ingat pada di awal era media sosial seolah-olah kita diperkenalkan dengan media yang baru dan kita harus bisa menerima perubahan itu semua pada awal kita diperkenalkan. Iya sama Kakak Wati. Selamat berjumpa kembali iya kawan. Iya, terima kasih Ali telah meluangkan waktu untuk bincang bersama di podcast Ngopi saat ini.